Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Mega Utami, NIM D1B02160, kelas I, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam bela negara. Berdasarkan sumber dari kompas.com, pendidikan kewarganegaraan wajib diajarkan sejak dini untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Pengajaran ini masuk dalam kurikulum wajib yang harus diajarkan di tiap jenjang pendidikan. Dalam kehidupan negara, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berperan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air saja, melainkan juga diperlukan dalam bela negara. Dilansir dari situs Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, bela negara merupakan konsep patriotisme yang disusun lewat perangkat perundang-undangan dan petinggi negara sebagai upaya mempertahankan eksistensi suatu negara. Bela negara menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Bela negara tidak selalu diartikan sebagai tindakan fisik untuk menghadapi agresi, tetapi juga bisa dilakukan dengan berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Dan contoh bela negara, upaya bela negara agar semua hal itu bisa tercapai. Peran-peran pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting. Apa sajakah perannya? Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu upaya bela negara. Selain pendidikan militer, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdi yang sesuai profesi. Tina Septiana dalam jurnal Pembelajaran Bela Negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membina semangat nasionalisme mahasiswa PGRI Kota Sukabumi tahun 2020 menuliskan jika pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya bela negara secara non-fisik. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan berperan untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap tanah air. Pengajaran ini dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan masuk dalam kurikulum pendidikan. Mengutip dari Jurnal Pendidikan Pendahuluan Bela Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020 karya Asep Dahliana dan kawan-kawan, pengajaran pendidikan kewarganegaraan juga berperan untuk menciptakan warga negara yang memiliki jiwa rela berkorban dan setia kepada ideologi negara. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan untuk menangkal berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang sangat berbahaya bagi suatu negara. Misalnya, perubahan ideologi yang bisa mengancam keutuhan dan persatuan negara. Bila dirangkum, peran pendidikan kewarganegaraan dalam bela negara merupakan upaya atau bentuk bela negara non-fisik, meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa diterapkan dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri atau lainnya. Menciptakan warga negara agar memiliki jiwa rela berkorban dan setia
kepada ideologi negaranya, menangkal berbagai ancaman dan tantangan yang sangat berbahaya bagi suatu negara. Contohnya, ancaman perubahan ideologi dan lainnya. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki beberapa fungsi, yang salah satunya sebagai pendidikan pendahuluan bela negara. Namun dalam praktiknya, proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi masih belum menemukan formula yang sesuai dengan konsep pendidikan bela negara untuk warga negara sipil. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan peranan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan pendahuluan bela negara di perguruan tinggi. Metode yang digunakan untuk pendekatan mixed method dengan dominan-less dominan antara wawancara dan survei yang dilakukan kepada 400 peserta dan 8 dosen, proses pengambilan data yang dilakukan pada peserta didik Universitas Pendidikan Indonesia yang berasal dari 10 program studi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai bela negara. Dengan kisaran yang berbeda, hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kecintaan dan motivasi untuk membela negara. Namun masih dalam tataran pemikiran berbentuk pengetahuan, belum pada tataran tindakan. Oleh sebab itu, praktik dalam pendidikan pendahuluan bela negara tergantung dari perilaku peserta didik sendiri. Hal tersebut memiliki implikasi bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan pendahuluan bela negara untuk warga negara sipil syarat nilai tanpa makna yang tidak berpengaruh terhadap perilaku warga negara. Secara aktual, karena masih berada pada tataran konsep dan pengetahuan peserta didik semata, pendidikan bela negara ini menjadi penting. Perkembangan geopolitik internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks, serta menghadirkan fenomena global yang mempengaruhi gelombang perubahan di abad ke-21. Fenomena global tersebut berpengaruh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki karakteristik berupa rangkaian kepulauan Nusantara dengan wilayah perairan, daratan dan udara yang terbentang sangat luas. Dari sisi pertahanan dan keamanan, perkembangan tersebut terimplikasi terhadap perubahan dan situasi keamanan yang sifatnya strategis terhadap NKRI, sehingga memerlukan bentuk pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi. Salah satu solusi jangka panjang untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan keselamatan segenap bangsa, setiap negara membutuhkan fundamental ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan nasional yang kuat dan kokoh. Tanpa fundamental ketahanan nasional yang kuat, ada ancaman keamanan dan kenyamanan bangsa sangat rentan. Untuk itu, solusinya adalah pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN. Pendidikan bela negara ini menjadi sangat penting karena sudah merupakan kebutuhan legal.
secara hukum menunjukkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Dan Pasal 30 ayat 1 dan 2, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selain Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1 dan 2 dinyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang kedua, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdi sesuai dengan profesi. Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia yang menjamin tetap tegaknya NKRI sekaligus merespon tantangan pertahanan negara untuk kedepannya adalah penerapan sistem pertahanan semesta dalam wujud strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan non-militer. Strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara. Dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal, hal ini mendasar dari pertahanan negara yang bersifat semesta adalah perlunya kesadaran bela negara dari seluruh warga negara, dari semua lapisan masyarakat Indonesia. Sikap bela negara itu sendiri merupakan kekuatan negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia maksudnya. Dengan adanya kesadaran akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai ke tujuan cinta tanah air serta rela berkorban nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa, sangat penting ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini, sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Sumber daya manusia menjadi titik sentral potensi bangsa yang berperan melaksanakan pembangunan dengan mengatasi segala bentuk ancaman, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Kementerian Pertahanan saat ini sedang menyusun Grand Design Pembinaan Kesadaran Bela Negara atau PKBN, penyusunan Grand Design Pembinaan Kesadaran Bela Negara atau PKBN untuk tahun 2015 sampai 2040 dijadikan sebagai acuan bersama dalam pembangunan karakter bela negara terhadap melaksanakan PKBN.
sehingga terciptanya kesepahaman guna terwujudnya kesamaan pola pikir dan tindakan dalam upaya mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara dalam rangka menyongsong satu abad Indonesia merdeka tahun 1945 hingga 2045. Walaupun Kementerian Pertahanan telah menyusun Grand Design atau PKBN, namun pendidikan kesadaran bela negara hanya dapat berhasil apabila seluruh bangsa ini bersatu padu untuk menyatukan langkah dalam menyuarakan semangat bela negara dan cinta tanah air. Hal ini dijadikan sebagai bentuk pembangunan kepribadian bangsa yang menjadi program prioritas pemerintahan yang tertuang dalam Nawacita, yakni membentuk karakter bangsa, memperteguh kebinekaan, dan memperkuat restorasi sosial serta membangun jiwa bangsa yang terimplementasi dalam aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, dan politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Pemikiran ini harus berorientasi pada nilai-nilai sejarah, pembentukan bangsa, nilai patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara. Dihadapkan pada kondisi objektif yang dapat mengancam pertahanan dan ketahanan bangsa. Menteri Pertahanan Ramizar Derakudu mengatakan kesadaran bela negara itu penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara dan sejalan dengan program revolusi mental yang direncanakan pemerintah sekaligus membangun daya tanggal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan pertahanan nasional yang tangguh. Karena kesadaran bela negara, setiap warga negara yang diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara merupakan soft power bangsa, bahkan akan memberikan deterrent event bagi negara yang lain mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bela negara adalah keniscayaan dan bukan hal yang baru. Konsep membela negara sudah ada sejak bangsa Indonesia berdiri. Bahkan, seluruh kemerdekaan yang wujudnya dilakukan di dalam perjuangan tanpa pamrih. Menhan berharap agar kesadaran bela negara terpatri dalam jiwa rakyat Indonesia dan tercipta kesatuan yang kokoh agar mampu menghadapi paradigma ancaman nyata sendi mungkin. Program bela negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bukan ditujukan untuk lapisan tertentu saja, akan tetapi untuk semua lapisan masyarakat apapun, profesi, dan peran warga negara di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan. Pembangunan kesadaran bela negara merupakan amanat undang-undang dan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan menyesuaikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan terian lembaga terkait berencana membentuk kader-kader bela negara di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kader bela negara
yang berperan sebagai agent of change atau dunia nyata dan dunia maya di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang menyebarkan uaskan nilai-nilai bela negara. Terwujudnya keterlibatan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta komponen bangsa lainnya dalam upaya menyebarkan nilai-nilai bela negara di seluruh Indonesia. Terbangunnya infrastruktur PKBN yang saling mendukung dan saling melengkapi di antara kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, TNI, dan komponen bangsa lainnya. Secara berkesinambungan, terwujudnya penyelenggaraan PKBN yang berskala nasional dan terbentuk dan terbinanya kader bela negara di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding atau MOU tentang pembentukan kader bela negara di kabupaten atau kota yang ditandatangani antara Kemhan bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasara dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Polri, TNI, dan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Program pembentukan kader bela negara merupakan gagasan pemerintahan untuk mempersiapkan rakyat menghadapi dua bentuk ancaman, yakni ancaman militer dan nirmiliter. Kemhan akan membentuk kader bela negara dalam target sebanyak 100 juta kader secara bertahap melalui program pembinaan kesadaran bela negara di seluruh provinsi. Program pembentukan kader pembina bela negara ini memiliki tujuan dan sasaran. Memiliki 100 juta warga kader bela negara yang siap dalam melaksanakan akan bela negara sampai 10 tahun mendatang. Pembentukan kader pembina bela negara ini bukanlah wajib militer, namun sebagian perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara yang perlu disiapkan. Kader yang terbentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kini di tengah kompleksitas berbagai bentuk ancaman nyata. Program ini bukan mengangkat senjata, namun diwujudkan kepada bentuk disiplin pribadi, kelompok, dan disiplin nasional. Selain daripada itu, untuk meningkatkan motivasi bekerja, menggagal solidaritas menghadapi bencana dalam skala kecil dan skala besar, meningkatkan kualitas kebersamaan, dan mengurangi potensi konflik. Semua komponen bangsa diharapkan berperan aktif mengikuti pembentukan kader pembina bela negara. Program awal bela negara lebih diarahkan kepada pelatih atau sebagai pembina bela negara ke depannya. Para pelatih ini mampu melakukan pembinaan membentuk kader bela negara mulai dari tingkat sekolah, PAUD, TK, SMP, dan seterusnya. Teknik program pembentukan para kader akan dilaksanakan di dodik yang berada di TNI juga, diklat-diklat pemerintahan di daerah, dan mengikuti pelatihan selama 1 bulan. Dalam pelatihan, para kader
akan diberikan beberapa nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai tersebut yaitu menumbuhkan kembangan kecintaan kepada tanah air, menyadarkan berbangsa dan bernegara, meyakinkan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban. Selain itu, para kader juga diberikan kemampuan awal bela negara secara fisik dan psikis melalui kegiatan-kegiatan peningkatan disiplin fisik dan mental. Dalam pembentukan kader bela negara, dibentuk bagaimana kembangkan sikap perilaku warga negara yang didasari kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara, media kajian kewarganegaraan 133 hipotesis dan membuat simpulan dari pernyataan-pernyataan mengenai perilaku, pengalaman, atau karakteristik dari suatu fenomena. Penelitian ini pun mengambil sampel dari suatu populasi peserta didik yang terdapat di kampus yang berada pada 10 program studi pada Universitas Pendidikan Indonesia. Subjek penelitian yang dapat memberikan respon dengan baik terdapat 10 kelas yang terdiri dari 4 sosial dan 6 eksas, sementara untuk pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 8 dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Setelah itu, dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan kesadaran bela negara merupakan hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara sebagai wujud penuaian hak dan kewajibannya terhadap negara. Kesadaran tersebut akan menjadi modal sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Purwaningsih 2025, setiap warga negara, bahkan anak muda, harus memperoleh pendidikan pendahuluan bela negara. Lukman dan Audu 2014 dan halaman 119. Apabila pendidikan pendahuluan bela negara tersebut untuk di Indonesia dapat dilaksanakan oleh pendidikan kewarganegaraan, maka setiap warga negara harus mendapatkan proses pendidikan yang di dalamnya diselenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan dianggap sebagai katalis untuk mengembalikan kepercayaan perdamaian dan persatuan dalam pikiran generasi muda untuk saling pengertian, menjadi tenaga kerja yang bermartabat, hidup bersama, menjunjung kebenaran, dan menumbuhkan rasa cinta untuk hidup berdampingan. NU 2017 halaman 36. Dalam konteks pendidikan pendahuluan bela negara, diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan disebabkan semakin maju suatu negara, maka semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh negara tersebut. Dengan arus globalisasi dan modernisasi dunia, suatu negara akan semakin mudah untuk digoyahkan. Bukan hanya di negara berkembang, tetapi negara maju juga mendapatkan ancaman tersebut.
baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negara itu sendiri. Oleh sebab itu, suatu bangsa harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat untuk melindungi dan membela negaranya dari negara lain yang lebih berwawasan intelektual luas. Tambah 2017 dalam tulisannya, Tambah menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengandung materi atau bahan ajar yang berhubungan erat dengan pembentukan sikap dan kepribadian diri seseorang sebagai seorang siswa yang memiliki budi pekerti, etika dan moral yang baik, serta cinta terhadap tanah air yang dapat mengantarkannya untuk memiliki wawasan dan kesadaran akan bela negara. Halaman 337, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 400 orang peserta didik, materi-materi pendidikan kewarganegaraan yang dapat mengembangkan dan membina bela negara peserta didik adalah 1. Ideologi nasional, identitas nasional, wawasan Nusantara, Wiyata, Mandala, Ipolexos, Budakan, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan kemerdekaan Indonesia. 2. Materi nasionalisme dan patriotisme dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di kampus seperti kejujuran dalam berkata dan bertindak, peduli terhadap lingkungan, sukarela berkorban, mengesampingkan ego dan meluluhkan kepentingan umum, serta keteladanan berdasarkan hasil wawancara tersebut. Dapat diberikan ilustrasi bahwa pendidikan kewarganegaraan negara sebagai pembentukan sikap dan interaksi sosial. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah seputar pembangunan baik untuk pengembangan individu maupun sosial bangsa. Nah, di sini saya sudah bersama audiens yang telah mendengarkan penjelasan dari materi saya. Apakah Mbak ada pertanyaan mengenai pembelaan negara? Sebelum saya bertanya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juwita Aulia Sastia. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sih kelebihan belajar pendidikan kewarganegaraan? Ya, saya akan menjawab. Kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya. Sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis dan bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Baiklah, pertanyaan kedua, dan apa sih contoh peran pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat? Di dalam masyarakat, pendidikan kewarganegaraan mampu menanamkan kesadaran bagi masyarakat tentang bagaimana cara menjadi seseorang warga negara yang baik, memupuk kesadaran cinta tanah air, dan mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, yang tentunya akan menghasilkan lingkungan yang baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara seluruh bangsa Indonesia ikut serta dalam upaya bela negara? Ya, saya akan menjawab. Wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara bisa dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi,
bentuk bela negara di lingkungan. Yang keempat, apa sih manfaat dari peran pendidikan dalam bela negara? Nah, manfaat bela negara membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. Menanamkan rasa